Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Kali ini kita bakal bikin video cara memasang sebuah SSD tambahan buat PC dan juga RAM, random access memory untuk laptop. Nah, kalau kalian udah lihat video saya bikin unboxing Asus Zephyrus di video sebelumnya, kali ini kita bakal tambahin RAM dan SSD untuk laptop punya saya. Nah, kenapa saya akhirnya memilih untuk nambahin SSD dan RAM pada laptop? Nah, yang pertama adalah tentu saja kalau kita nambahin RAM pada laptop, otomatis kita bisa menggunakan komputer laptop kita dengan multitasking. Kita bisa buka berbagai macam hal di laptop, membuka WA sekaligus sambil ngedit, membuka YouTube sambil ngedit foto. Itu tuh laptop kita nggak terlalu terbeban karena ada random access memory yang ngebantuin untuk proses semua itu. Salah satu fungsinya adalah itu. Nah, SSD fungsinya untuk apa? Saya berpikir kemarin bahwa 512 GB itu udah cukup. 512 GB udah cukup untuk aplikasi-aplikasi aja. Ternyata pas kita beli laptopnya, 512 itu dibagi dua, jadi satu untuk disk C dan satu lagi untuk disk D. Jadi space-nya lebih banyak dikasih ke disk D. Tapi karena saya fotografer wedding dan videografer juga, akhirnya saya selalu ngebawa hard disk eksternal karena nggak mungkin semuanya itu disalin ke job wedding saya, nggak mungkin disalin di penyimpanan laptop. Nah, akhirnya saya pilihan membeli hard disk tuh 2 TB, satu untuk laptop, satu untuk foto, satu lagi untuk video. Tapi yang namanya kita pengguna laptop tentu mobilitasnya keganggu kan, karena kita fungsi laptop ini portable, kita bisa bawa kemana-mana aja gitu kan. Nah, kalau kita ngeditnya mau di cafe, terus harddisknya dicolokin dua kan mengganggu teman-teman yang lainnya lagi nongkrong juga. Nah, akhirnya saya kepikiran buat nambahin aja SSD 1 TB. Rencananya kemarin mau 2 TB tapi terlalu maksain. Terus ini kemarin mau ngambil yang 32 GB, jadi bisa totalnya 40 GB RAM-nya, tapi kayaknya overkill. Jadi saya pilih yang 16 GB aja, nanti ditambahin 8 yang sudah ada di laptop. Jadinya totalnya 24 GB, itu udah lebih dari cukup sebenarnya untuk editing video dan lain-lain. Nah, kali ini saya bakal share ke kawan-kawan bagaimana sih cara pasangnya. Sebenarnya saya nggak pernah pasang SSD ini ke laptop, yang pernah cuman ke PC. Sebenarnya kita untuk memasang-masang barang elektronik laptop atau PC ini, kalau kita ikuti panduannya itu tuh sudah tertera bahwa soket ini ke sini, soket ini ke sini, semua itu udah diatur sebenarnya, udah ada petunjuknya. Jadi nyali aja guys, nyali aja. Kali ini saya bakal coba pasangin ini SSD ini sama RAM ke laptop saya. Nah, akan saya bongkar sendiri. Nah, untuk video selanjutnya silahkan dicek cara pemasangannya. Oke, lanjut. Oke, yang pertama itu yang harus kita siapin tentu laptopnya guys. Ini laptopnya. Mohon maaf kalau videonya goyang-goyang karena ini cuman pakai stand lighting, jadi kakinya ditahan. Oke, mohon maaf kalau goyang-goyang. Jadi kita siapin laptopnya, SSD-nya, SSD sama ininya. Terus kita butuh satu obeng positif. Nih, obeng positif, bukan positif COVID guys. Nih, obeng positif. Oke, fokusnya lari-lari, belum kamera murah. Terus satu lagi buat ini kita gunain buat mencongkel apanya guys. Jadi jangan gunakan benda tajam buat mencongkelnya ya. Jadi pakai aja yang kayak gini. Ini sendok bayi. Oke. Pertama kita singkirin dulu ininya. Kita coba buka dulu bagian belakang. Kita buka dulu baut-bautnya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kita buka semuanya dulu. Yang di depan nih tipis-tipis kecil, yang di belakang sini panjang-panjang. Mudah-mudahan berhasil. Kalau gagal terpaksa laptopnya diservis, taruhnya di atas bantal ya, nanti takutnya kores-kores. Oke, kita congkel. Kalian bisa lihat nih yang dibuka di bagian sini dulu. Jadi pas ketika kita buka mur yang sebelah sini, dia otomatis naik sendiri guys.
rupanya pun di bagian bawahnya juga beda nih. Nih bagian bawahnya juga beda nih. Oke, kita taruh di samping dulu. Nah, di laptop ini sudah ada, kalian lihat bisa nih, yang ini adalah tempat untuk SSD 512. Oke, kita bakal pasang dulu ininya, buka dulu ini ya guys. Jadi di dalamnya ada dua tim group warranty. Oke, jadi ini adalah tempat dari RAM-nya, ini adalah SSD-nya. Tapi saya pikir tadi ada satu lagi tempat buat SSD-nya, jadi SSD-nya bisa dua, ternyata cuma satu. Kalau satu, kita mau pasang di mana lagi? Satu lagi kan? Nanti kita harus bongkar. Kalau bongkar ini harus ke teknisi. Jadi kita install ulang lagi jatuhnya guys. Oke, kita bakal pasang ini. Caranya buka dulu. Jadi caranya adalah kita harus samain. Ini yang ompong, bagian ompong ini guys. Makanya kok ini bagian yang ompong ini, yang sini ke ininya, kedudukannya. Oke, kita buka dulu, kita cobain. Sedikit ditekan ya, saya takutnya tadi bakal patah, rupanya ternyata tidak. Oke, sudah terpasang, tapi kayaknya SSD-nya nggak saya pasang hari ini. Mungkin saya bakal bawa ke teknisi komputer buat masang SSD ini, yes. Ya, jadi sebenarnya caranya sama, kita tinggal buka baut ini, kemudian kita sorongin, pasang lagi. Oke, mantap. Atau saya coba periksa dulu aja. Kayak gitu ya, kita tinggal samain juga bagian yang ngompongnya juga nih. Tapi yang ini memang nggak saya pasang hari ini karena alasannya itu tadi ya, karena butuh nih. Saya liatin aja cara pasangnya. Nah, kemudian kita bautin aja di sini guys, kayak gitu cara pasangnya. Oke, kita buka lagi aja, kita pasang yang lama, kita bautin lagi. Mana dia tadi? Periksa di sekelilingnya, jangan sampai ada yang kebuka. Kunci. Jadi cara nambahin RAM atau SSD pada laptop itu mudah banget, apalagi untuk Asus Zephyrus. Sebenarnya kalau dulu itu saya selalu bawa ke teknisi, cara pasangin apapun terlalu bawa ke teknisi komputer. Ternyata setelah sering nonton video YouTube, rupanya semua itu mudah-mudah aja guys, kitanya aja yang harus berani untuk coba membongkar. Kalau dulu saya sebenarnya sering bongkar juga sendiri laptop yang lama, tapi ya setelah dipasang pasti ada aja yang error, apalagi laptop buat kerja, jadi saya nggak berani. Kalau ini saya berani karena udah lihat juga beberapa tutorialnya di YouTube. Jadi ini ya saya pasang nanti aja. SSD-nya dari Adata ini 1 TB. Rupanya kita nggak bisa masang 2 SSD, jadi memang ada 1 slot SSD guys di dalam sini, jadi kita nggak bisa nambah ya. Nah, jadi ini hasilnya tadi di sini udah jadi 23,4 GB. Storage-nya masih guys, jadi kita belum ganti. Nah, kalau kita buka aplikasi itu sekaligus, nanti RAM ini bakal penuh. Jadi karena RAM saya masih 8 GB waktu itu, saya hanya kalau lagi ngedit video saya nggak bisa buka aplikasi WA. Jadi di sini nggak bisa buka aplikasi WA, makanya kadang WA orang saya lama balas. Saya kalau udah kerja itu fokus sama satu
pekerjaan. Oke, makasih banyak buat kawan-kawan yang udah nonton. Mohon maaf saya nggak bisa ngeliatin langsung pemasangan ini ya. Jadi udah saya contohkan aja cara pasangnya gimana. Karena rupanya slot SSD cuma satu di dalam ini. Karena saya pilih laptop itu yang G14, kayaknya yang kalau yang G14 14 inci ini memang ya kapasitasnya bagian bawahnya itu kecil ya, kecil. Mungkin kalau laptop 15,5 inci mungkin ada kapasitas untuk ini ya, tapi saya lihat di spesifikasi yang 15,6 inci Asus Zephyrus ini tempat SSD-nya memang cuma satu. Jadi kita nggak bisa nambahin lagi SSD-nya. Jadi kita harus lepas SSD yang lama, kita pasang ini, otomatis kita install Windows segala macamnya lagi yang original ke teknisinya. Jadi bakal saya bawa ini ke teknisinya nanti. Makasih buat kalian yang udah nonton. Mungkin videonya nggak seperti yang diharapkan, tapi ya seperti itulah kira-kira. Makasih yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.